Psikologi perkembangan adalah cabang dari psikologi yang mempelajari perubahan yang terjadi pada manusia sepanjang hidup mereka. Ini mencakup perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Dalam konteks peserta didik, psikologi perkembangan memberikan wawasan penting tentang bagaimana anak-anak dan remaja tumbuh dan belajar, serta bagaimana mereka dapat didukung secara efektif di lingkungan pendidikan. Implementasi psikologi perkembangan dalam sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah yang menerima dan mendidik semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus and educational needs, dalam lingkungan yang sama. Implementasi prinsip-prinsip psikologi perkembangan dalam sekolah inklusi melibatkan beberapa aspek kunci. Saka, pendekatan individualisasi, penilaian kebutuhan individual. Setiap siswa memiliki kebutuhan unik yang harus diidentifikasi melalui penilaian perkembangan. Ini bisa melibatkan pengujian psikologis, observasi kelas, dan wawancara dengan siswa serta orang tua. Rencana pembelajaran individual. Berdasarkan penilaian ini, guru dapat mengembangkan RPI yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan dan akademik masing siswa. 2. Pembelajaran diferensiasi. Adaptasi kurikulum. Kurikulum harus fleksibel untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar dan kemampuan. Ini bisa melibatkan penggunaan berbagai metode pengajaran dan bahan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Penggunaan teknologi asistif. Alat bantu teknologi seperti perangkat lunak pendidikan khusus dan alat komunikasi augmentatif dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus mengakses kurikulum. 3. Dukungan sosial dan emosional. Lingkungan belajar yang inklusif. Menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana semua siswa merasa diterima dan dihargai. Ini melibatkan pelatihan staf dalam keterampilan manajemen kelas yang inklusif dan pengembangan program pembelajaran sosial emosional. Kelompok dukungan. Menyediakan kelompok dukungan atau layanan konseling untuk membantu siswa mengatasi tantangan emosional atau sosial yang mungkin mereka hadapi. 4. Kolaborasi dengan orang tua dan spesialis. Kemitraan dengan orang tua melibatkan orang tua dalam proses pendidikan dan perkembangan anak mereka melalui komunikasi yang teratur dan partisipasi aktif dalam perencanaan pendidikan. Kerjasama dengan spesialis, bekerja sama dengan psikolog sekolah, terapis okupasi, terapis wicara, dan profesional lain untuk mendukung kebutuhan perkembangan siswa. 5. Pelatihan guru dan staf, pelatihan berkelanjutan, memberikan pelatihan berkelanjutan kepada guru dan staf sekolah tentang prinsip-prinsip psikologi perkembangan dan strategi pengajaran inklusif. Workshop dan seminar. Mengadakan workshop dan seminar yang fokus pada teknik-teknik terbaru dalam pendidikan inklusif dan penanganan kebutuhan khusus. Contoh praktis, pendekatan Montessori. Pendekatan Montessori menekankan pembelajaran mandiri dan individualisasi berdasarkan tahap perkembangan anak. Ini bisa diadaptasi dalam lingkungan inklusif untuk memenuhi berbagai kebutuhan siswa. Pendekatan teori Piaget dan Vygotsky menggunakan konsep-konsep seperti zone of proximal development untuk memberikan dukungan belajar yang tepat dan aktivitas yang menantang, tetapi bisa dicapai dengan bantuan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip psikologi perkembangan dalam sekolah inklusi, sekolah dapat lebih efektif dalam mendukung semua siswa untuk mencapai potensi penuh mereka dan memastikan bahwa mereka memiliki pengalaman pendidikan yang positif dan memuaskan.